Oke teman-teman, kita langsung aja nih bedah laporan terbaru dari raksasa jalan tol kita, Jasa Marga atau JSMR. Ada apa sih sebenarnya di balik angka-angka kinerja mereka tahun 2025? Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia yang bikin bingung. Langsung disajikan teka-teki nih. Coba lihat, pendapatannya naik. Tapi kok laba bersihnya malah anjlok? Dan anjloknya lumayan dalam lagi. Gimana ceritanya ya? Kok bisa beda jauh gini? Oke, kita coba bongkar pelan-pelan. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya, dari kabar baiknya. Kita lihat dulu kekuatan di lini pendapatan mereka. Wah, lihat deh. Kalau cuma lihat dari sini, kelihatannya bisnis JSMR ini solid banget. Pendapatannya itu naik 5,8%, tembus 19,8 triliun di 2025. Gede banget kan? Artinya, ya orang masih butuh dan pakai jalan tol mereka. Nah, kenaikan pendapatan ini bukan sulap ya, ada sebabnya. Menurut analis ada dua pendorong utama nih. Yang pertama, tarif tol di 15 ruas itu naik. Terus yang kedua, jalan-jalan tol mereka yang baru itu makin rame, trafiknya naik 2,6%. Dan ini yang penting, bukan cuma pendapatan doang. Kinerja operasionalnya, mesin utamanya, itu sehat. Buktinya, EBITDA-nya juga ikut naik 5,2%. Jadi secara operasional perusahaan ini baik-baik aja. Ini benar-benar memperkuat cerita kabar baiknya. Oke, kabar baiknya udah. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang bikin pusing, ke kabar buruknya. Kita pecahin misteri kenapa laba bersihnya bisa anjlok separah itu. Minus 19,3%. Ini dia angkanya. Gede banget penurunannya dibanding tahun lalu. Jelas ini angka yang langsung jadi sorotan dan bikin semua orang bertanya-tanya, ada apa ini? Coba deh kita lihat tabel ini biar makin jelas ceritanya. Tuh kan, pendapatan naik, EBITDA naik, laba bersihnya malah terjun payung. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi yang harus kita lihat. Lihat tuh baris net gearing. Angkanya naik dari 0,9 kali jadi 1,1 kali. Ini penting loh, artinya utang perusahaan makin gede dibanding modalnya. Nah, ini bisa jadi lampu kuning buat ke depannya. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke sini. Kalau operasionalnya kelihatan sehat, pendapatannya naik, terus apa dong biang kerok yang bikin laba bersihnya anjlok begini? Nah, ini dia jawabannya. Ada yang namanya efek PMK 72. Biar gampang, gini deh. Anggap aja di tahun 2024 JSMR itu dapat rejeki nomplok. Semacam bonus atau restitusi pajak gede banget. Nah, bonus ini kan cuma sekali dapat. Di tahun 2025, bonusnya udah nggak ada. Jadi pas dibandingin, ya jelas laba 2025 kelihatan anjlok. Aha, jadi ini dia cerita sebenarnya. Konteksnya penting banget kan? Angka minus 19,3% yang serem tadi, itu ternyata bias. Kalau bonus pajaknya kita singkirin dulu, kita lihat kinerja intinya aja, penurunannya itu cuma tipis, cuma 1,8%. Nah, ceritanya jadi beda kan? Dari yang tadinya ambles, jadi cuma turun dikit. Oke, misteri utamanya udah kepecahkan. Sekarang, ayo kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Selain soal laba tadi, risiko apa lagi sih yang lagi dipantau sama para analis? Rupanya ada beberapa catatan penting nih dari analis. Pertama, trafik di jalan tol mereka yang udah lama, yang udah mateng, itu ternyata mandek alias nggak tumbuh. Terus, utangnya makin nambah. Ingat kan net gearing tadi? Udah gitu, rencana kenaikan tarif di 9 ruas tol malah ketunda. Ujung-ujungnya apa? Ya ini ngaruh ke kantong investor, laba lebih kecil, ya kemungkinan dividennya juga ikutan lebih kecil. Dan ada satu lagi risiko jangka panjang yang nggak bisa dianggap remeh, kompetisi. Sekarang kan ada LRT, ada kereta cepat. Nah ini bisa jadi saingan berat buat JSMR. Orang-orang bisa aja mikir, ngapain macet-macetan di tol, mending naik kereta. Ini bisa menggerus pengguna jalan tol mereka pelan-pelan. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada risikonya juga. Terus kesimpulan akhirnya gimana? Apa kata analis dari Panin Sekuritas? Putusan mereka tegas dan jelas. Target harga sahamnya diturunin dan rekomendasinya jadi hold. Hold itu artinya apa? Ya artinya kalau kamu udah punya sahamnya, mending ditahan aja dulu. Tapi kalau belum punya, jangan beli dulu. Kalau mau jual juga, pikir-pikir lagi. Intinya wait and see. Dan penurunannya ini lumayan loh. Lihat deh, target harganya dipangkas dari 4.200 jadi cuma 3.400 per lembar saham. Ini sinyal kuat banget kalau para analis sekarang jadi jauh lebih hati-hati sama JSMR. Nah, dari semua ini, muncul satu pertanyaan besar buat kita pikirin.
Dengan trafik di jalan tol lama yang gitu-gitu aja, plus saingan baru yang makin banyak, apa ini artinya masa-masa emas pertumbuhan JSMR udah mau selesai? Apa ini cuma polisi tidur sementara? Atau jangan-jangan ini awal dari sebuah tren perlambatan jangka panjang? Ini nih yang bakal seru buat kita pantau terus ke depannya.